Against the Gods Bab 2152, Pengabdian yang tak tergoyahkan. Bahtera Suan dari Kerajaan Dewa Shenluo terbang menjauh dari Tanah Suci, menjadi yang pertama dari 6 kerajaan Dewa Agung yang memulai perjalanan pulang. Mereka bahkan telah mengabaikan kesempatan langka dan berharga seperti memasuki domain terlarang Dewa yang tertidur, yang menunjukkan besarnya murka Dewa Jueluo. Berbeda sekali dengan suasana kedatangan mereka yang penuh semangat, perjalanan pulang di atas Bahtera Shenluo terasa sunyi senyap. Setiap praktisi mendalam Shenluo menahan napas dan tetap diam, agar tidak memancing amarah Dewa Jueluo yang murka. Mereka tidak bisa melupakan tatapan yang mereka terima saat hubungan rahasia antara Yun Ce dan Hua Caili terbongkar. Mereka juga tidak bisa melupakan bagaimana tatapan itu berubah setelah Yun Ce menanggung 2 kali hukuman menggerogoti kesengsaraan dengan tekadnya yang menggemparkan dunia. Kerajaan penenun mimpi dan kerajaan penghancur surga yang seharusnya diejek dan dicemooh, justru disambut dengan kekaguman dan emosi. Berkat tekad Yun Ce, dan sumpah Hua Caili, serta pengabdian yang mendalam di antara mereka, tidak seorang pun sanggup mencela mereka lagi. Seolah-olah mereka adalah jodoh yang ditakdirkan, dan semua orang bahkan memberikan berkat untuk cinta mereka yang dirayakan, yang telah menembus begitu banyak belenggu hingga membuahkan hasil. Dan kerajaan Dewa Shenluo, yang sudah jelas-jelas dikhianati dan dirugikan, ditinggalkan dengan. Dian Lohou berdiri sendirian di haluan Bahtera, tidak bergerak untuk waktu yang lama, hanya janggutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Auranya yang mengerikan membebani setiap praktisi di atas kapal bagaikan 10.000 gunung, membuatnya hampir mustahil untuk bernapas. Dengan langkah kaki yang tidak sengaja diperhalus, Dian Zhouxi tiba di belakang Dian Lohou. Di kejauhan, Dian Sansi juga mendekat dengan ragu-ragu, matanya melirik ke sana kemari seperti binatang muda yang ketakutan. Setelah berjuang keras, ia tidak berani melangkah maju lagi. Ayah Dewa, Dian Zhouxi memulai, apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Tolong, redakan amarahmu untuk saat ini. Anak ini tidak memenuhi syarat untuk menghakimi Yang Mulia Dewa Huaxin atau Yang Mulia Dewa Wumeng, tetapi kamu telah mengenal mereka selama bertahun-tahun. Kamu pasti lebih memahami karakter mereka daripada siapapun. Setelah kamu tenang, kamu pasti akan dapat menilai dengan tepat apakah mereka memang berniat melakukan pengkhianatan dan kejahatan ini. Dian Lohou tidak menoleh. Suaranya sedingin es yang menusuk, apa arti kata, Zhouxi? Dian Zhouxi menjawab dengan tenang, untuk mengenal diri sendiri, untuk mengenal orang lain, untuk mengenal seluruh kehidupan. Untuk mengetahui rasa syukur, untuk mengetahui rasa malu, untuk mengetahui kebaikan dari kejahatan. Kamu masih ingat, tahu malu? Dian Lohou tiba-tiba berbalik. Suaranya yang muram dan geram menggelegar bagai guntur, dan memotong ucapan Dian Zhouxi dengan kasar. Karena kamu tahu arti, rasa malu, beraninya kamu berterus terang membela orang-orang yang mempermalukanmu. Apakah martabatmu sebagai anak Dewa Shenluo sudah dimakan anjing? Menatap tatapan marah Dian Lohou, Dian Zhouxi bergumam pelan, mengenal rasa malu. Berarti mudah terjebak oleh rasa malu. Mata Dian Lohou sedikit menyipit, dan auranya yang sudah mengerikan berubah menjadi semakin mengerikan dan menyeramkan. Siapa? Siapa yang memberitahumu itu? Kondisi pikiran Dian Zhouxi tentu saja jauh dari ketenangan yang ia proyeksikan. Saat bisikan bawah sadar itu keluar dari bibirnya, ia menyesalinya. Namun, menghadapi tatapan Dian Lohou, ia tidak merasa takut. Sebaliknya, ia menjawab dengan jujur, Yun Ce. Pupil mata Dian Lohou mengerut. Wajahnya mulai gemetar, dan luapan amarah membuat wajahnya merah padam. Kamu bajingan. Bang, retakan. Dia melancarkan pukulan dahsyat yang mendarat tepat di wajah Dian Zhouxi. Hidung Dian Zhouxi patah dengan bunyi retakan yang memuakkan. Dia terpental mundur dan jatuh menghantam dek kapal dengan keras, sementara darah menyembur dari mulut dan hidungnya. Dian Lohou menunjuknya, ujung jarinya gemetar karena amarah yang luar biasa, ribuan tahun ajaran yang telah kuberikan padamu, tidak ada nilainya dibandingkan satu komentar sembrono dari bocah itu. Kamu benar-benar berbeda. Benar-benar berbeda. Batuk. Batuk-batuk. Pukulan Dian Lohou sangat keras. Dian Zhouxi meringkuk kesakitan, bahkan batuknya mengeluarkan serpihan organ dalamnya yang berwarna merah tua. Dia menopang dirinya dengan satu tangan, menundukkan kepalanya, dan berbicara dengan suara serak, saat itu, aku bahkan lebih bingung dan takjub daripada kamu, Ayah Dewa. Mengapa beberapa kata singkat dari Yun Ce dapat mengguncang prinsip, Zhouxi, yang telah kupegang selama ribuan tahun. Tapi tidak lama kemudian aku mengerti sepenuhnya. Karena kata-katanya sangat sesuai dengan kebenaran yang selalu saya simpan di lubuk hati saya. Kemarahan di mata Dian Lohou berkobar seperti api, apa? Kamu? Dian Zhouxi mengangkat kepalanya. Darah merah segar mengalir dari hidungnya yang patah, tetapi tatapannya tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut atau penyesalan. Ayah Dewa, pernahkah kamu menyaksikan hakikat sejati manusia? Alis Dian Lohou berkerut lebih dalam. Dia bertanya lagi, Ayah Dewa, apakah kamu masih ingat nama asliku? Dian Lohou tidak menjawab, dan dia juga tidak bisa. Dia tidak ingat, dan dia tidak pernah peduli. Kamu tidak ingat. Tidak ada yang ingat. Suara Dian Zhouxi setenang air yang tenang dan mati, tapi semua orang ingat aku dulu dipanggil, Dian Kepala Besar. Senyum tipis yang merendahkan diri menyentuh bibirnya yang berlumuran darah. Sebelum vena ilahi kehancuran besarku terbangun, kepalaku luar biasa besar. Karena itu,
Aku menjadi monster yang buruk rupa di mata orang lain. Semua orang menertawakanku, menindasku, dan memanggilku, Dian Kepala Besar. Bahkan ibu kandungku sendiri membenci dan takut padaku, bahkan melarangku mendekatinya. Berkali-kali, ia berteriak agar aku mati, karena keberadaanku membuatnya malu. Sejak kecil, saya berhati-hati dan pemalu, takut mengambil satu langkah pun yang salah atau mengganggu siapapun. Saya hanya bisa memanfaatkan sumber daya yang kurang bermutu yang orang lain hina untuk rebut, dan aku meringkuk sendirian di sudut terpencil untuk bersembunyi. Tapi meski begitu, ejekan dan perundungan tidak pernah berhenti. Mereka adalah anggota klan saya sendiri, termasuk saudara tiri saya. Saya jelas tidak bersalah. Saya bahkan berusaha keras untuk menyenangkan mereka. Namun mereka tetap mengejek penampilanku, mencuri harta bendaku, memukuliku hingga penuh luka, lalu memperagakanku dengan cara yang menurut mereka paling jelek, paling memalukan, dan paling lucu. Bahkan pengunjung dari kerajaan lain, kami tidak punya keluhan, kami bahkan tidak saling kenal, tetapi begitu mendengar nama, Dian si Kepala Besar, mereka akan tertawa terbahak-bahak dan menatapku seolah-olah aku mainan yang menyedihkan dan kotor. Saat itulah aku belajar bahwa kejahatan manusia tidak perlu alasan. Hanya karena penampilanku, hanya karena aku dipanggil, Dian si Kepala Besar, aku pantas diejek dan dirundung. Aku tidak pernah berbuat dosa atau kesalahan apapun. Bibir Dian Lohou berkedut, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Bagaimana mungkin ia tidak tahu tentang hal-hal yang dibicarakan Dian Zhouxi? Namun, setelah vena ilahi kehancuran besarku terbangun, dan aku berubah dari Dian si Kepala Besar menjadi Dian Zhouxi, anak Dewa Shenluo. Heh. Ia tertawa pendek dan tajam, penuh ironi dan kesedihan yang tak tersamar, semua ejekan dan perundungan lenyap. Tatapan semua orang menjadi begitu berapi-api, begitu memuja, menjilat, dan begitu penuh kekaguman terhadapku. Seolah-olah, dalam semalam, semua orang jahat di dunia ini lenyap, dan semua orang di sekitarku menjadi luar biasa lembut dan baik hati. Mereka yang pernah mengejek dan menindasku, kini rela berlutut meminta maaf, meneteskan air mata getir seakan jiwa mereka telah dibersihkan dalam semalam. Ibu kandungku, yang selama ini menjauhiku bagaikan ular beludak, tiba-tiba menjadi orang tua yang penyayang, menangis bahwa akulah kebanggaannya, menangis bahwa ketidakpedulian dan kata-kata berbisanya di masa lalu hanyalah cobaan untuk menempaku. Hehehe. Apa yang ingin kamu katakan? Alis Dian Lohou berkerut. Suaranya rendah dan berat, apakah kamu sedang menceritakan penderitaan masa lalumu? Atau apakah kamu menuduh seluruh kerajaan Dewa Shenluo berbuat salah padamu? Usiamu sudah 3120 tahun. Apakah kamu belum melihat bahwa inilah aturan dunia? Yang kuat boleh memandang rendah semua makhluk hidup, dan tidak seorang pun berani memprovokasi mereka, sementara yang lemah harus menanggung nasib ditindas. Ini berlaku di setiap kerajaan dewa, di setiap alam eksistensi. Dengan masa lalumu, kamu seharusnya lebih memahami hal ini daripada siapapun. Tidak. Dian Zhouxi menggelengkan kepalanya, sekali lagi membantah ajaran ayahnya di hadapannya. Ada seseorang yang menunjukkan kepadaku bahwa seseorang dapat memegang kedudukan tinggi tanpa mencemooh yang rendah, dan bahwa yang lemah juga dapat dihormati dan berhak mendapatkan martabat. Kai Li. Meski cintanya ditakdirkan untuk sia-sia, suara dan ekspresinya melembut saat dia menyebut namanya, seolah tenggelam dalam mimpi indah. Hari pertamaku bertemu Cai Li, aku terinjak-injak di lumpur, penuh luka, sungguh menyedihkan. Padahal dia adalah putri ilahi penghancur surga, bagaikan burung phoenix ilahi dari 9 surga. Jarak di antara kami lebih lebar daripada jarak antara awan dan lumpur. Tapi dia menegur para penggangguku dan mengucapkan kata-kata penghiburan. Tatapannya bukan tatapan merendahkan atau belas kasihan, melainkan tatapan kasihan dan perhatian yang tulus. Dia pikir, Dian Kepala Besar, adalah namaku, dan ketika dia mengucapkannya, tidak ada sedikit pun nada mengejek. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mendengar kata-kata, kepala besar, dan tidak merasa malu, hanya kehangatan, bagai fajar kemerahan yang menyinari hatiku, kehangatan bagaikan mimpi. Pada hari itu pula aku meninggalkan keinginan mati yang telah lama kupendam dan mulai memupuknya dengan sekuat tenaga. Aku ingin melihatnya lagi, meski dari kejauhan. Lebih dari itu, aku berharap dengan tubuh buruk rupa ini, aku bisa menempa kekuatan yang dapat membantunya, meski hanya sedikit. Hahaha. Dian Lohou menatapnya lama sebelum tertawa terbahak-bahak, jadi, begini sikapmu sekarang. Bahkan setelah dia membatalkan kontrak pernikahanmu, menghancurkan harga dirimu, dan mengubahmu dari anak dewa yang paling utama menjadi bahan tertawaan besar, kamu masih bersikeras membelanya seperti ini. Ya, jawaban Dian Zhouxi sangat tegas. Jenggot Dian Lohou meremang, dan dadanya naik turun. Ia tiba-tiba mengangkat tangannya. Tetapi menghadapi tatapan tegas Dian Zhouxi yang belum pernah ia lihat sebelumnya, telapak tangannya akhirnya tidak jatuh. Namun, suaranya bergetar hebat karena amarah yang tak terlukiskan. Dian Zhouxi, tahukah kamu? Sejak kamu mengambil nama, Zhouxi, hidupmu, harga dirimu, segalanya bukan lagi milikmu sendiri. Semuanya terikat pada nama, anak Dewa Shenluo, yang terkait dengan nasib dan kehormatan seluruh kerajaan Dewa Shenluo. Lihatlah dirimu sekarang. Bahkan anjing yang punggungnya patah pun tahu cara menggonggong, tapi kamu. Dengan tulang belakangmu yang sudah terinjak-injak, namun masih berbalik untuk melindunginya. Kamu.
Kamu benar-benar anak yang baik bagiku, Dian Lohou. Kamu lebih buruk dari anjing. Dian Lohou mengira teguran sekeras itu, yang menyinggung martabat kerajaan dewa, setidaknya akan membuat Dian Zhouxi menunjukkan sedikit rasa malu atau menyesal. Tapi, tidak ada. Kata-katanya nyaris tidak menimbulkan riak sedikit pun di mata putranya. Ayah dewa, kamu lahir dengan esensi ilahi 90%, lahir sebagai anak dewa Shenluo. Kata, kehormatan, telah menyertaimu sepanjang hidupmu. Dunia mengenalmu sebagai sosok yang lugas dan berapi-api. Tetapi siapa yang tidak ingin membalas kebaikan dan membalas dendam sesuka hati mereka? Siapa yang tidak ingin melampiaskan perasaan mereka dengan bebas? Tetapi tidak semua orang diberkati dengan nasib sepertimu. Suara Dian Zhouxi sangat tenang. Bahkan emosinya tampak lebih tenang daripada ayahnya, Dian Lohou. Dunia yang kulihat dan rasakan berbeda dari duniamu. Hidupku diselamatkan oleh Cai Li. Takdirku berubah karena Cai Li. Bagiku, dialah penyelamatku, penyelamatku. Pancaran kemanusiaan yang dia tunjukkan padaku saat itu terlalu berharga, terlalu mempesona. Berkat Cai Li, setelah aku menjadi anak dewa Shenluo, aku tidak pernah membalas dendam kepada siapapun yang telah menindasku. Berkat Cai Li, aku tidak pernah ingin menunjukkan kebencian kepada siapapun. Berkat Cai Li, aku tidak pernah berhenti atau mengendur dalam langkahku. Ayah dewa, aku bukanlah kamu. Aku tidak bisa memikul seluruh kerajaan dewa Shenluo di pundakku seperti yang kamu lakukan. Aku memiliki hal-hal yang sangat berharga, dan aku tidak akan pernah membiarkan statusku sebagai anak dewa atau yang mulia dewa memadamkan rasa kemanusiaan yang kuhargai. Tangan Dian Lohou mengepal erat, buku-buku jarinya mulai retak. Putra yang ia kira sangat dikenalnya kini telah menjadi orang asing sepenuhnya hari ini. Baru hari ini dia menyadari bahwa dia belum pernah benar-benar memahami putranya sendiri. Ketertarikan Dian Zhouxi pada Hua Caili sudah diketahui dunia, dan sebagai ayahnya, ia memahaminya lebih dalam lagi. Ia rela berkorban demi mendapatkan barang-barang yang disukai Hua Caili. Meskipun ia adalah anak dewa Shenluo yang terhormat, dia tidak pernah membiarkan perempuan mendekatinya, bahkan semua pelayannya laki-laki. Dia telah berulang kali menyatakan bahwa Hua Caili akan menjadi satu-satunya untuknya seumur hidup, sebuah janji yang tidak akan pernah ia ingkari bahkan meski telah menjadi penguasa kerajaan dewa Shenluo. Ia sempat terheran-heran, tertawa, dan memarahi, tetapi akhirnya menerimanya berkat kegigihan putranya. Karena dalam benaknya, kegilaan semacam itu hanyalah kebodohan masa muda. Seiring status dan perspektif putranya tumbuh, ia secara alami akan membuat pilihan yang paling bermanfaat bagi warisan dan masa depan kerajaan dewa. Baru sekarang dia menyadari dengan terkejut bahwa perasaan Dian Zhouxi terhadap Hua Caili benar-benar begitu murni hingga tidak ada setitik debu pun yang tersisa, begitu murni hingga melampaui segalanya dalam arti sebenarnya. Kamu benar-benar tidak berdaya. Aku benar-benar kecewa padamu. Dian Lohou mengayunkan lengannya, berbalik, dan melangkah pergi dengan marah, tidak mau menatap putranya sedetik pun. Batuk, batuk-batuk. Dian Zhouxi memegangi dadanya, darah masih mengalir dari hidung dan mulutnya. Dian Sansi tiba-tiba mendekat. Ia berjongkok, gemetar, ingin membantu Dian Zhouxi berdiri. Saudara Zhouxi, apa? Kamu baik-baik saja? Suaranya terdengar ragu-ragu, dan dia tidak berani menatap mata Dian Zhouxi. Dian Zhouxi mendongak, lalu tiba-tiba bangkit dan menamparkan wajah Dian Sansi dengan keras. Tamparan. Dengan suara keras, Dian Sansi jatuh terduduk di dek kapal. Ia menundukkan matanya dan terisak, maafkan aku. Saudara Zhouxi, maafkan aku. Aku tidak tahu apa yang merasukiku. Rasanya seperti ada iblis yang merasuki pikiranku. Yang bisa kupikirkan hanyalah melampiaskan amarahku, yang bisa kupikirkan hanyalah menghancurkan reputasi Yun Ce. Maafkan aku, maafkan aku. Dian Zhouxi menatap kosong sesaat. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar dan menyentuh pipi merah Dian Sansi yang baru saja ditamparnya. Lalu tiba-tiba, ia membalikkan tangannya dan menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Saudara Zhouxi. Teriak Dian Sansi dengan cemas sambil buru-buru meraih pergelangan tangannya. Dian Zhouxi tertawa getir, suaranya sendu, kamu hanyalah orang tidak bersalah yang terseret dalam masalah ini, tapi aku melampiaskan amarahku padamu. Aku sungguh tidak berdaya. Tidak, tidak. Dian Sansi menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Ini salahku. Aku kekanak-kanakan dan tidak kompeten. Aku tidak mendengarkan ajaranmu, Saudara Zhouxi. Aku bahkan tidak bisa mengendalikan emosiku sendiri, dan itulah mengapa aku membuat kesalahan besar. Aku. Dian Zhouxi mengangkat tangan dan dengan lembut menyeka air mata dari wajah Dian Sansi, lalu menyunggingkan senyum tipis. Sansi, kamu adalah anak dewa Shenluo dengan tulang besi yang tidak tergoyahkan. Bagaimana mungkin kamu masih menangis seperti anak kecil? Masa depan kerajaan Shenluo ada di pundakmu. Dian Sansi menyeka air matanya dengan kuat. Ia hendak berbicara ketika tiba-tiba ia membeku, menatap kosong. Saudara Zhouxi, apa? Apa yang kamu katakan? Masa depan Shenluo yang bagaimana? Dian Zhouxi menatapnya dengan tenang, ingatkan kamu alasan mengapa aku berjuang tanpa henti, dan alasan mengapa aku mendambakan posisi penguasa kerajaan dewa. Mulut Dian Sansi terbuka, dan dia menjawab dengan lemah, untuk layak bagi putri ilahi penghancur surga. Karena itu, ia tersenyum tipis, tatapannya beralih ke langit yang jauh,
tempat hanya awan gelap yang menggantung, alasanku. Tidak ada lagi. Lagi pula. Seharusnya kamu mendengar percakapanku dengan ayah dewa tadi. Hatiku telah lama dipenuhi cahaya fajar yang kemerahan itu. Aku tidak punya ambisi besar, tidak punya tekad untuk mengabdikan diri pada kerajaan Shenluo, dan tentu saja tidak berhasrat untuk menanggung masa depan kerajaan Dewa Shenluo. Tapi kamu, Sansi, lebih cocok daripada aku. Jadi, mulai hari ini, kamu harus bekerja lebih keras lagi. Tidak, tidak. Dian Sansi menggelengkan kepalanya, Saudara Jiushi, bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Kamu memiliki satu-satunya vena ilahi kehancuran agung di era ini, sementara aku. Reputasiku hancur berantakan setelah hari ini. Bagaimana mungkin aku layak? Bagaimana mungkin aku? Sansi, ingat ini. Ekspresi Dian Jiushi serius, hal yang paling tidak penting di dunia ini adalah pendapat dan penilaian orang lain. Karena ketika kamu cukup kuat, ketika kamu berdiri di posisi yang cukup tinggi, semua tatapan merendahkan akan berubah menjadi tatapan hormat, dan semua ejekan akan berubah menjadi kekaguman. Kata-kata itu datangnya dari dia sendiri, lebih meyakinkannya daripada kata-kata orang lain. Dia menepuk bahu Dian Sansi yang tercengang, lalu bangkit dengan susah payah dan berjalan terhuyung-huyung menjauh. Saat ini, sebuah teriakan terdengar dari belakangnya, Saudara Jiushi, kamu punya alasan. Apakah kamu tidak ingin terus melindungi putri ilahi penghancur surga? Dian Jiushi tidak berbalik, namun langkahnya terhenti. Dian Sansi menarik napas dalam-dalam, setiap kata-katanya tulus, aku tahu Yun Ce menanggung 2 kali hukuman melahap kesengsaraan demi putri ilahi penghancur surga. Pasti kamu berpikir dia akan memperlakukannya dengan sepenuh hati, sama sepertimu, dan tidak akan pernah mengecewakannya. Tapi, aku tahu setelah hari ini, penilaianku terhadap Yun Ce akan sulit dipercaya. Itu hanya akan dianggap sebagai fitnah dan luapan amarah. Tapi, Saudara Jiushi, Yun Ce yang kulihat benar-benar berbeda dari yang kalian semua lihat. Saat dia menghadapiku secara pribadi, wajahnya sangat menyeramkan, dan kata-katanya sangat kejam, sangat berbeda dari yang kalian semua lihat. Seolah-olah dia memakai banyak topeng yang sangat berbeda. Aku sudah memikirkannya berulang-ulang, dan aku mulai berpikir dia memang sengaja memprovokasiku sejak awal. Dia bahkan bercerita sendiri bahwa apa yang terjadi di depan kediaman pendeta ilahi Lingxian. Dia dan putri ilahi penghancur surga melakukannya dengan sengaja karena mereka merasakan kedatangan kita. Tubuh Dian Jiushi sedikit bergoyang. Aku tahu kata-kataku sulit kamu percaya, tapi kumohon, kamu harus berusaha mempercayaiku. Sekalipun hanya ada 1 dari 10.000 kemungkinan bahwa Yun Ce benar-benar seseorang yang bermuka dua yang mungkin mengkhianati atau menyakiti putri ilahi penghancur surga di masa depan, pada saat itu, tidakkah kamu ingin memiliki kekuatan dan status untuk melindunginya, Saudara Jiushi? Setelah terdiam cukup lama, Dian Jiushi akhirnya bergerak lagi. Sosoknya perlahan menghilang dalam bayangan Bahtera yang mendalam tanpa memberikan respons.